Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, akibat menghina azan, pria ini tewas mengenaskan. Kisah nyata yang terjadi di Malaysia. Seorang pemuda bernama Rusman. Rusman adalah seorang pemuda yang hidup sendiri dan tidak memiliki kedua orang tua lagi atau yatim piatu. Dia sangat fobia terhadap suara kumandang azan. Padahal jarak antara rumah dan masjid cukup dekat. Dan dia memiliki seorang paman yang taat beribadah. Pamannya sering sebagai muazin di masjid itu. Tapi sayang, Rusman terkadang marah-marah kepada pamannya. Singkat cerita, sore itu Rusman baru pulang dari kuliah. Dia berbaring di kamar, ingin istirahat, padahal saat itu waktu menjelang sholat maghrib. Ketika matanya mau terpejam, tiba-tiba dia terkejut mendengar suara pamannya mengumandangkan azan di masjid sebelah rumahnya. Dia cukup kesal dan marah di dalam kamar karena dia merasa terusik tidurnya. Lalu ketika pamannya pulang, dia marah besar kepada pamannya. Dia mencaci maki pamannya. Dia bilang kepada pamannya bahwa azan tidak membawanya. Pamannya hanya mengelus dada dan selalu berdoa, semoga keponakannya Rusman secepatnya mendapatkan hidayah. Keesokan harinya lagi, Rusman lagi di kamar dan sama seperti kemarin, waktunya saat menjelang maghrib. Rusman lagi bermain PlayStation. Dia mendengarkan suara pamannya lagi mengumandangkan azan lagi. Dia marah dan dia berniat ingin mencuri speaker masjid agar tidak ada lagi suara azan. Tiba waktu sholat subuh, para jamaah masjid dan pamannya heboh. Digegerkannya speaker masjid yang hilang. Pamannya dan para jamaah masjid sudah berpikir, pasti yang melakukannya Rusman. Namun sayang, mereka tidak ada bukti. Dan Ustadz Ferry menyarankan bahwa tidak boleh suuzon. Dan lebih baik iuran lagi untuk membeli speaker masjid yang baru. Besoknya, Rusman merasa senang dengan apa yang dilakukannya semalam. Dia sekarang cukup lega dan bahagia. Dia bisa tidur, main game, dan mendengarkan musik tanpa ada yang mengganggunya. Sekarang speakernya sudah aku curi. Sekarang aman, tidak ada lagi yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia terkejut. Terdengar lantang suara azan memakai speaker. Gila, sudah aku curi, kok masih ada yang azan, pikirnya. Dan dia pun memutar musik dengan volume yang sangat keras hingga terdengar ke masjid, pikirnya. Rasain kalian, emang kalian pikir aku juga gak bisa apa? Lalu di dalam masjid, Ustadz dan para jamaah masjid merasa terusik karena suara musik Rusman yang sangat keras mengganggu mereka yang lagi melaksanakan sholat maghrib. Akhirnya, para jamaah dan Ustadz Ferry mendatangi rumah Rusman untuk memberikan teguran. Namun, sampai di sana, yang didapat makian Rusman saja. Dan akhirnya, para jamaah masjid pulang. Mereka ingin mengusir Rusman dari desa itu. Namun, mereka masih memandang paman Rusman yang menjadi muazin masjid di desa itu. Waktu pun menjelang maghrib lagi. Suara azan pamannya yang merdu terdengar di telinga Rusman. Dia marah lagi dan dia pun pergi ke masjid tempat pamannya yang lagi azan. Dia panggil keras-keras pamannya, "Hentikan paman," sampai beberapa kali merebut mic dari tangan pamannya. Namun pamannya tak menghiraukannya. Dan naas, saat Rusman mau mencabut colokan listriknya, tiba-tiba ia menyentuh kabel yang terbuka
innalillahi. Rusman pun akhirnya tergeletak di lantai akibat tersetrum listrik. Pamannya selesai azan menoleh ke samping dan dia terkejut melihat keponakannya terbujur kaku di lantai. Jika kita punya waktu membuka Al-Quran, Allah Ta'ala dengan tegas berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 58, "Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal." Pemuda ini sebenarnya tahu bagaimana jika mempermainkan azan, namun mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Setelah kejadian, baru tersadar bahwa menghina azan akan mendapat azab dari Allah, baik di dunia dan di akhirat. Semoga kisah ini akan menjadikan kita lebih baik saat ada suara azan. Kalaupun kita sedang sibuk, sempatkanlah sedikit untuk melakukan sholat. Kalaupun tidak atau belum melakukan sholat, jangan pernah menghina seruan Allah ini. Wallahu a'lam bishawab.